Selama 2 tahun terakhir, Anda diberitahu bahwa gaji Anda adalah liabilitas terbesar di neraca perusahaan Anda. Anda juga diberitahu bahwa AI akan mengambil alih pekerjaan Anda. Pekerja digital jauh lebih murah daripada pekerja manusia. Namun, di dalam ruang rapat Microsoft dan Uber, sesuatu baru saja berubah. Di balik layar, Microsoft menghentikan alat AI internal mereka sendiri, dan Uber baru saja menghabiskan seluruh anggaran AI tahun 2026 hanya dalam waktu 4 bulan. Penggantian besar-besaran oleh AI telah menemui jalan buntu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekarang kamulah pilihan yang paling hemat biaya. Pada akhir tahun 2025, Microsoft memberikan akses kepada para insinyurnya ke Cloud Code, salah satu alat AI pemrograman terkuat di pasaran. Ribuan pengembang, manajer, dan desainer diminta untuk menyerahkan lebih banyak pekerjaan mereka kepada cloud. Akibatnya, pemrograman dengan AI menjadi bagian inti dari cara tim-tim tersebut bekerja. Hasilnya langsung terlihat. Penggunaan alat tersebut menyebar di seluruh perusahaan lebih cepat dari yang diperkirakan kebanyakan orang. Lalu, pada Mei 2026, perusahaan mulai menarik kembali lisensi-lisensi tersebut. The Verge melaporkan bahwa Microsoft membatalkan sebagian besar akses langsung ke Cloud Code, mengarahkan para insinyurnya untuk menggunakan alat buatan sendiri yang lebih murah, GitHub Copilot CLI, pada 30 Juni 2026. Pemotongan tersebut paling berdampak pada tim di balik Windows dan Microsoft 365. Secara resmi hal itu disebut sebagai penataan ulang. Alat tersebut memang sudah menjadi terlalu populer. Semakin para insinyur mengandalkannya, semakin besar pula tagihannya. Dan semakin besar tagihan itu, semakin cepat Microsoft membatasi akses orang-orangnya sendiri. Alat itu memang terlalu bagus dan juga terlalu mahal. Pembalikan keputusan itu terjadi tepat di akhir tahun fiskal, saat perusahaan-perusahaan mulai mencari biaya yang bisa dipangkas. Memutus akses para insinyur sama sekali tidak memengaruhi taruhan Microsoft pada teknologi yang sama. Pada November 2025, Microsoft telah sepakat untuk menginvestasikan $5 miliar ke Anthropic, pembuat cloud. Sebagai imbalannya, Anthropic setuju untuk menghabiskan $30 miliar menjalankan layanannya di cloud Azure milik Microsoft. Kesepakatan itu tidak pernah berubah. Itu bukanlah tanda perusahaan kehilangan kepercayaan pada AI. Mereka masih percaya pada produknya. Mereka masih ingin mendapatkan keuntungan besar. Mereka hanya tidak ingin menanggung biayanya sendiri. Dan Microsoft bukan satu-satunya. Hal yang sama juga terjadi di Uber. Pada April 2026, CTO Uber, Pravin Napoli-Noga, mengakui bahwa perusahaan telah menghabiskan seluruh anggaran 2026 mereka untuk alat pemrograman AI. 1 tahun penuh anggaran habis dalam 4 bulan. Penerapannya sudah mencakup sekitar 5.000 insinyur pada akhir 2025 dan adopsinya meningkat dengan cepat. Pada Februari 2026, sekitar 32% insinyur menggunakan Cloud Code. Pada Maret 2026, angkanya naik menjadi 84%. Uber mendorong hal ini, bahkan membuat papan peringkat yang mengurutkan tim berdasarkan penggunaan AI. Penggunaan berubah menjadi sebuah kompetisi, lalu uangnya habis. Seorang insinyur biasa menghabiskan sekitar $150 hingga $250 per bulan, sementara pengguna terberat mencapai $500 hingga $2.000 masing-masing. Naga sendiri menghabiskan token senilai $1.200 hanya dalam satu demo 2 jam. Ketika papan peringkat mendorong setiap tim untuk naik, tagihan bulanan pun ikut naik bersama mereka. Tidak ada yang melambat untuk bertanya di mana batasnya. CEO Uber mengatakan agen AI sekarang menulis sekitar 10% dari kodenya. Ini melakukan pekerjaan nyata, tapi tidak ada penghematan nyata. Ini seperti sebuah keluarga menghabiskan dana hipotek 25 tahun hanya untuk belanja kebutuhan sehari-hari dalam satu akhir pekan. Itulah gambaran runtuhnya Uber dalam 4 bulan. Chief Operating Officer Uber, Andrew McDonald, menggambarkan angka-angka tersebut sebagai sesuatu yang sangat mencengangkan. Dari semua token yang dihabiskan para insinyurnya, dia tidak bisa menunjukkan apapun yang bisa dirasakan pelanggan. Kita diberitahu bahwa AI menghemat uang dengan menggantikan manusia yang mahal, tapi kenyataannya sangat berbeda. Agen kecerdasan buatan yang berkinerja tinggi bisa menimbulkan biaya tersembunyi yang sangat besar untuk setiap tugas yang diselesaikan dibandingkan dengan pengembang junior yang digantikannya. Ini adalah perusahaan-perusahaan terkaya dan paling maju di dunia, dan mereka bahkan tidak bisa menjaga AI mereka tetap menyala. Seluruh industri telah menipu dirinya sendiri dengan percaya bahwa ini akan menjadi masa depan. Namun kenyataannya, merekalah yang harus menanggung biayanya. Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, nama-nama terbesar di dunia teknologi menjadikan penggunaan AI sebagai ajang perlombaan. Di Amazon, para staf didorong untuk melakukan token max, istilah slang untuk menghabiskan sebanyak mungkin token. Dan itu adalah masalah. Semakin banyak token, berarti tagihan yang lebih besar di akhir bulan.
Pesan dari Amazon bukanlah gunakan AI dengan bijak, tapi gunakan lebih banyak. Di Meta, seorang karyawan membuat papan pengguna bernama Claudianomics yang mengurutkan pekerja berdasarkan seberapa banyak mereka menghabiskan untuk AI. Penggunaan yang berlebihan menjadi sebuah kebanggaan. Insinyur yang paling banyak mengirimkan prompt tidak terlihat boros, dia justru terlihat sebagai gambaran masa depan. Meta kemudian menyadari bahayanya dan menghapus papan tersebut. Hal itu menciptakan tragedi kepentingan bersama. Semua orang menghabiskan sumber daya demi keuntungan pribadi. Bagi setiap insinyur, satu prompt tambahan terasa seperti tidak ada artinya, karena memang hampir tidak berarti apa-apa. Hanya sebagian kecil dari 1 sen. Jadi tidak ada yang ragu, tidak ada yang bertanya apakah prompt itu benar-benar dibutuhkan. Dan setiap orang selalu menggunakan mesin itu setiap saat. Itu membuat mereka mendapatkan poin di papan peringkat. Tidak ada yang berhenti dan melihat gambaran besarnya, total keseluruhannya, dan totalnya sangat besar. Satu perintah yang tampaknya tidak berbahaya, ribuan pekerja, jutaan tugas setiap hari. Semuanya berkembang menjadi angka yang tidak bisa dibenarkan oleh siapapun. Tapi chatbot obrolan itu hanyalah pemanasan saja. Seorang pekerja yang terlalu sering menggunakan jendela obrolan adalah kebiasaan yang mahal, bukan ancaman bagi kelangsungan hidup perusahaan. Bahaya sebenarnya muncul ketika para pekerja yang sama berhenti mengobrol dengan AI dan membiarkannya berjalan sendiri. Itu mengubah segalanya. Sebuah prompt obrolan normal adalah pertukaran yang sederhana dan rapi. Anda bertanya, model menjawab, meteran berjalan sekali. Agen adalah hal yang berbeda. Ia tidak menjawab pertanyaan, melainkan mengejar sebuah tujuan. Berikan tugas pemrograman dan ia akan bekerja sendiri, membaca kode, menyusun rencana, menulis perubahan, menjalankan tes, dan mencoba lagi ketika ada yang rusak. Proses ini terus berulang sampai ia memutuskan tugasnya selesai. Setiap langkah memerlukan biaya, jadi satu tugas agen bisa menghabiskan jauh lebih banyak daya komputasi dibandingkan obrolan sederhana. Sebuah tugas biasa menggunakan 5 hingga 30 kali lebih banyak token. Dalam kasus terburuk, laporan menyebutkan bisa melonjak lebih dari 1.000 kali lipat. Dan bagian termahalnya bukanlah pekerjaan yang berhasil, melainkan pekerjaan yang gagal. Swebench adalah tes industri yang dibuat dari bak perangkat lunak nyata yang diambil dari kode yang dulu harus diperbaiki secara manual oleh para insinyur manusia. Agen terbaik saat ini hanya mampu menyelesaikan kurang dari 50% tes. Agen tersebut menemukan bug, mengusulkan perbaikan, menjalankan tes, dan gagal. Jadi agen itu berpikir ulang, mencoba jalur baru, dan gagal lagi. Sebuah bug yang sulit bisa berarti 5 hingga 10 percobaan penuh. Masing-masing memakan biaya sebanyak percobaan pertama sebelum agen tersebut menyerah atau manusia dipanggil untuk memperbaikinya. Bayangkan seorang tukang ledeng yang mengenakan tarif penuh setiap kali dia menjatuhkan kunci Inggrisnya, menagih Anda untuk setiap kali dia pergi ke mobilnya, dan tetap saja meninggalkan pipa yang bocor. Anda tidak akan menyebutnya penghemat waktu, Anda akan menyebutnya penipuan. Dan dalam skala perusahaan besar, tugas agen yang gagal persis seperti itu. Bayar penuh meski kunci Inggrisnya terjatuh tanpa janji memperbaiki kebocoran. Bahkan jika harga satu token terus turun, dan itu pasti akan terjadi, masalahnya tidak berubah karena sejak awal ini bukan hanya soal satu token saja. Chip yang menjalankan AI menghabiskan listrik sangat banyak dan itu adalah biaya yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika satu perintah chat seperti menyalakan lampu meja, maka agen AI seperti menyalakan seluruh stadion hanya untuk satu orang. Brian Catanzaro adalah wakil presiden pembelajaran mendalam terapan di NVIDIA, perusahaan yang chipnya mendukung ledakan AI. NVIDIA punya semua alasan untuk menegaskan bahwa uang bukanlah masalah. Namun dalam sebuah wawancara dengan Axios, Catanzaro mengatakan bahwa biaya komputasi untuk timnya jauh melebihi biaya para karyawan. Chip dan daya untuk menjalankan revolusi AI sekarang lebih mahal daripada orang-orang yang mengerjakannya. Mesin bukan lagi bagian yang murah, justru manusianya. Industri sudah mengetahuinya, itulah sebabnya Microsoft sibuk merancang chip mereka sendiri. Chip terbaru mereka, Maya 200, dibuat untuk menurunkan biaya menjalankan model-model tersebut. Pada panggilan pendapatan Microsoft bulan April 2026, CEO Satya Nadella mengatakan bahwa Maya 200 menghasilkan lebih dari 30% token per dolar dibandingkan chip lama di rak Microsoft. Chip ini sudah berjalan di pusat data di Arizona dan Iowa. Ini memang sebuah kemajuan, tapi ada satu kendala. Setiap penghematan yang dihasilkan perangkat keras langsung habis oleh beban kerja agen AI yang ditumpuk di atasnya. Setiap token dibuat lebih murah, para agen justru menuntut lebih banyak token. Penghematan itu hilang jauh sebelum sampai ke laba bersih.
Firma riset Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2030, menjalankan model papan atas bisa menghabiskan biaya sekitar 90% lebih murah dibandingkan tahun 2025. Penurunan besar dalam harga daya pikir mentah. Dan tetap saja, Gartner mengatakan AI perusahaan sebenarnya tidak akan menjadi lebih murah. Alasannya adalah kekuatan yang sama yang menekan Microsoft dan Uber. Agen membakar jauh lebih banyak token per tugas, sehingga peningkatan penggunaan melebihi penurunan harga. Perusahaan AI hampir tidak punya alasan untuk memberikan diskon penuh kepada pelanggan. Seorang analis dari Gartner menggambarkannya sebagai cara para eksekutif mengandalkan otomatisasi murah. Token sehari-hari yang murah, katanya, tidak sama dengan akses murah ke AI yang paling kuat. Bagian yang murah dan bagian yang kuat adalah produk yang berbeda. Bagian yang kuat tetap mahal. Sementara itu, upah manusia hampir tidak bergerak sama sekali. Biaya pemikiran AI kelas atas tidak berubah, sehingga harga menjalankan pekerja digital melampaui gaji manusia yang seharusnya digantikan. Pada titik itu, segalanya mulai berantakan. Goldman Sachs melakukan perhitungan dan menemukan bahwa agentic AI dapat meningkatkan penggunaan token global hingga 24 kali lipat pada tahun 2030. Jumlahnya akan meningkat menjadi sekitar 120 kuadriliun token setiap bulannya. Perusahaan teknologi besar berlomba-lomba membangun untuk memenuhi permintaan tersebut, menggelontorkan banyak uang ke pusat data dan chip demi masa depan agen AI. Namun, permintaan yang sedang mereka kejar dengan menghabiskan ratusan miliar dolar justru merupakan permintaan yang menghancurkan margin keuntungan mereka. Mereka membangun mesin-mesin dengan biaya sangat besar yang justru merugi pada setiap pekerjaan. Semua ini bukan hal baru. Hanya saja sekarang sudah mencapai skala penuh. Kembali ke tahun 2023 ketika Microsoft menjual GitHub Copilot seharga $10 per bulan. Wall Street Journal menemukan bahwa Microsoft merugi lebih dari $20 per pengguna setiap bulannya. Dan pengguna paling intensifnya bisa menelan biaya hingga $80 per orang per bulan. $10 masuk, $80 keluar. Itu setara dengan bisnis menjual uang $20 seharga $10 dan berjanji akan menutup kerugian dengan volume penjualan. Semakin banyak yang kamu jual, semakin besar kerugiannya. Kerugian awal Copilot itu sebenarnya adalah peringatan, tapi tidak diindahkan. Seorang agen tunggal bisa menghabiskan biaya untuk satu tugas yang setara dengan apa yang dikeluarkan pengguna chat selama sebulan. Laporan Goldman Sachs menggambarkannya sebagai pengeluaran yang terlalu besar, manfaat yang terlalu sedikit. Orang di balik laporan itu, Jim Covello, adalah skeptis paling vokal di ruangan itu. Dia mencatat bahwa perusahaan teknologi besar sedang berada di jalur untuk menghabiskan sekitar $1 triliun untuk membangun AI. Tapi, masalah mahal apa yang sebenarnya diselesaikan oleh semua uang itu? Bertahun-tahun berlalu dan masih belum ada jawaban pasti. Pengeluarannya sangat besar, keuntungannya sangat kecil dan sulit diukur. Pasar tidak menutup kesenjangan antara biaya AI dan nilainya, justru bergerak ke arah sebaliknya dan semakin cepat. Seluruh industri menghabiskan triliunan untuk membangun masa depan di mana produk andalannya sendiri dijamin akan merugi. Dan setiap kegagalan itu bermuara pada satu penyebab utama yang tidak bisa diperbaiki dengan berapapun banyaknya uang. Seiring sistem AI menjadi lebih canggih, biayanya tidak naik secara lurus. Biaya tersebut justru melengkung naik. Beralih dari chat ke agen sejati berarti menambahkan lapisan penalaran dan percobaan ulang yang semuanya saling menumpuk. Manusia berperilaku berbeda. Seorang pekerja yang menjadi lebih terampil biasanya akan bekerja lebih cepat dan lebih efektif dengan biaya yang kurang lebih sama. Keduanya tidak bersaing di jalur yang sama. Mereka mengikuti kurva yang berbeda. Seorang pekerja junior menggandakan hasil kerjanya dan gajinya hampir tidak berubah. Sebuah agen menggandakan hasil kerjanya dan tagihan tokennya bisa melonjak berkali-kali lipat. Dengan harga tahun 2026, agen yang sepenuhnya berjalan sendiri bukanlah pengganti pekerja. Itu adalah sebuah kemewahan. Sebuah perusahaan hanya mampu menggunakannya di sudut-sudut kecil bernilai tinggi di mana perhitungannya masuk akal. Tapi mereka tidak bisa membiarkannya menggantikan seluruh tenaga kerja meskipun ada banyak hype. Mimpi tentang pekerja yang bisa bekerja sendiri tidak akan pernah bertahan dari biayanya sendiri. Itu tidak akan pernah berhasil. Manusia tidak diselamatkan karena kebaikan hati atau perubahan mendadak dari perusahaan. Mereka dilindungi oleh sesuatu yang lebih dingin dan lebih dapat diandalkan. Aritmatika sederhana. Semakin pintar sistemnya, semakin mahal biayanya. Penggantian besar-besaran itu langsung bertabrakan dengan kenyataan yang tidak bisa diakali oleh rekayasa secanggih apapun di dekade ini. Jadi, apa artinya semua itu untuk pekerjaan Anda?
Sepanjang ledakan AI, human in the loop terdengar seperti ide yang lembut, fitur pengaman yang membuat nyaman, kotak yang harus dicentang untuk menenangkan regulator. Tidak lagi. Sekarang, itu menjadi satu-satunya cara agar semua ini bisa berjalan. Perusahaan teknologi besar akan terus menggunakan AI, menargetkannya pada pekerjaan-pekerjaan kecil dan berbiaya rendah di mana biayanya sepadan dengan hasilnya. Tapi mimpi tentang AI murah yang menggantikan semua orang sudah berakhir. Mimpi itu mati di dalam lisensi-lisensi yang dibatalkan dan anggaran yang hangus jauh sebelum mencapai tenaga kerja lainnya. Sebagai gantinya, sebuah pekerjaan baru menjadi posisi paling berharga di perusahaan, spesialis verifikasi. Seseorang yang mengawasi agen tersebut dan menangkapnya saat ia mulai masuk ke dalam lingkaran kegagalan yang mahal. Orang yang memeriksa hasil keluaran dan menghentikan proses yang tidak terkendali sebelum biayanya membuat proyek bangkrut. Mereka adalah satu-satunya hal yang berdiri di antara perusahaan dan anggaran yang terus terkuras siklus demi siklus. Bahkan pendukung paling vokal di industri ini menggambarkan masa depan seperti ini tanpa sengaja. CEO Nvidia Jensen Huang suka mengatakan bahwa suatu hari nanti 100 agen AI akan bekerja bersama setiap karyawan, bukan menggantikan mereka. Agen-agen itu memang bertambah banyak, tapi mereka bertambah banyak mengelilingi satu pekerja di tengah. Apakah mesin-mesin itu menciptakan nilai atau hanya menambah tagihan? Jika pekerja itu diambil, tidak ada yang tahu jawabannya sampai tagihan itu datang. Dan keraguan terhadap AI pun menyebar. Aplikasi pembelajaran bahasa Duolingo sangat menekankan cerita bahwa AI akan menggantikan semua orang, lalu mereka menarik kembali pernyataan itu. CEO-nya mengakui bahwa teknologi tersebut tidak akan mengambil alih pekerjaan seperti yang dilakukan manusia. Perusahaan bahkan membatalkan aturan yang mengaitkan penilaian kerja dengan seberapa banyak staf menggunakan AI setelah para pekerja menunjukkan bahwa aturan itu justru menghargai pekerjaan yang sibuk, bukan hasilnya. Jadi, masa depan dunia kerja adalah sebuah perpaduan, sesuatu yang memang sudah akan terjadi. Selama seluruh masa booming ini, kita diberitahu bahwa AI adalah pekerjanya dan manusia hanyalah biaya yang harus dipangkas. Itu sudah berubah. Manusia adalah mesin berpikir termurah di bumi. Pikiran yang fleksibel yang hanya membutuhkan sepotong roti lapis dan tidur malam, dan tidak pernah menagih perusahaan 1000 kali lipat hanya untuk berhenti dan berpikir. Penggantian besar-besaran itu bukan dikalahkan oleh rasa takut, itu dikalahkan oleh lembar kerja. Dan di balik angka-angka itu terdapat kemenangan mengejutkan bagi para pekerja biasa. Bukan hanya Microsoft yang melihat tanda-tanda di dinding, seluruh industri mulai merasa gugup tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tonton laju pembakaran 115 miliar dolar gelembung AI baru saja pecah. Untuk mengetahui bagaimana revolusi AI terjadi tanpa perlawanan, atau tonton video ini.